konflik internal di Inggris ini adalah sistem yang ya lumayan membantu masyarakat atau warganya yang tidak bekerja. Banyak benefit-benefit yang dikasih pemerintah ke warganya, tapi bukan untuk pekerja, right? Disinilah terjadi tabrakan, oke? Para pekerja di sini nggak senang. Benefit-benefitnya itu pertama, oke, yang tidak punya rumah tapi punya 2 anak itu dikasih rumah sama pemerintah, right? Dikasih jajan tiap bulannya, anaknya juga dikasih jajan. Terutama yang nggak punya suami atau nggak punya istri, dan mereka nggak harus kerja karena mereka masih punya anak di bawah umur 16 tahun. Mereka harus mendidik anak mereka atau look after the children. Nggak tahu gua bahasa Indonesia kalau gue translate. Maksudnya ya harus memperhatikan anak-anaknya, makannya gimana, sekolahnya, pokoknya mengurus. Nah itu dia, mengurus anak-anaknya. Jadi si ibu dapat uang dari pemerintah karena nggak bisa kerja, terus si anak dapat uang saku, terus semua kesehatan mereka, biaya-biaya kesehatan, treatment apapun mereka nggak bayar, terus apapun kayak fasilitas publik mereka nggak bayar. Dan ya itu lumayan banyak di sini orang-orang yang nggak kerja. Oke, itu yang genuine ya, misalnya memang mereka itu memang nggak bisa kerja misalnya. Tapi ada juga yang bertele-tele warganya, mereka nggak kerja dengan alasan mereka sakit. Nah di sini kalau nggak kerja, otomatis siapapun yang nggak kerja di sini otomatis bisa mengajukan benefit dari atau bantuan ke pemerintah. Itu minimal satu orang itu dapat sekitar 8 juta rupiah, right? 1 bulan. Walaupun kalian sehat atau apa-apa, pokoknya walaupun kalian bisa kerja tapi kalian nggak kerja, kalian dapat. Nah, tapi memang nggak wow kehidupan mereka. Mereka hidup di standar antara bawah ke atas standar. Mereka nggak bisa seperti liburan beberapa kali ke luar negeri, itu nggak bisa. Mereka cuma bisa survive, maksudnya itu bisa makan, pokoknya mungkin beli baju sekali-sekali dengan uang negara tersebut. Itu satu. Kemudian yang paling utama itu yang dilindungi pemerintah sini adalah disability. Disability itu seperti yang punya kekurangan, cacat dalam segi apapun. Nah mereka itu dapat bantuannya berpuluh-puluh juta kadang. Pertama untuk biaya perawatan mereka, kadang-kadang mereka butuh perawat untuk datang ke rumahnya. Kemudian mungkin mereka butuh saudaranya. Nah saudaranya ini nggak gratis ngurus adik atau saudaranya yang sakit ini, right? Kemudian belum lagi biaya obat-obatannya, rumahnya, kendaraannya, itu banyak banget pemerintah mengeluarkan biaya untuk yang disability ini. Kalau saya sih setuju kalau yang itu. Yang saya nggak setuju itu adalah orang-orang yang bisa kerja tapi mereka memanfaatkan sistem di sini. Mereka nggak kerja tapi mereka cari keuntungan yang lain. Jadi gaji mereka double. Mereka apakah itu ya melakukan suatu jualan apa gitu, tapi mereka nggak kasih tahu ke pemerintah, atau mereka mencari sok-sok sakit, pura-pura sakit. Itu juga ada di sini. Warga Inggris ini jutaan loh banyaknya orang-orang yang situasi seperti itu. Memang mayoritas memang butuh mereka, tapi ya lumayan manja juga sih sebenarnya, karena itu udah kebiasaan juga. Nah, inilah polemiknya. Banyak dari orang-orang yang bekerja seperti si Carl, seperti kita-kita yang kerja tiap hari ini misalnya ya, kita pajaknya double, right? Kita nggak dapat benefit yang dikasih pemerintah itu. Para pekerja nggak dapat, right? Apakah itu misalnya sekolah. Saya misalnya punya anak, terus sekolah,
Anak saya nggak dapat nanti, kalau saya kerjanya gaji saya lumayan gitu, misalnya standar ke atas, nggak dapat benefit dari sekolah. Nah, yang parahnya itu yang gajinya cuma cukup-cukup aja gitu. Sementara yang nggak berpunya, mereka dapat semua benefit-benefitnya. Nah, belum lagi kita harus bayar pajak rumah. Nah, ini kita masuk ke daerah-daerah kebutuhan sehari-hari di sini. Di sini biayanya yang pasti-pasti aja ya. Oke. Kalau sewa rumah, saya masukin yang rumah dulu. Kalau sewa rumah udah 20 juta, right? 20 juta, belum lagi bayar pajak rumah tersebut, rumah standar ya, seperti rumah Kal atau rumah saya. Itu bisa 3 juta sebulan, udah 23 juta, right? Itu harus namanya cancel tax. Cancel tax itu untuk biaya kepolisian kalau kita butuh polisi, misalnya ada permasalahan gitu kan, terus biaya ambulans, biaya jalan, perbaikan jalan, atau kemudian biaya ngambil tong sampah kita tiap minggu, itu termasuk semuanya di cancel tax. Itu fix. Pajak untuk tinggal aja, untuk punya rumah aja, oke? Kemudian belum lagi air, semuanya naik, belum lagi gas, ya kan, belum lagi listrik. Nah, 5 ini nggak bisa nggak. Air 600.000 minimal. Kemudian gas, kalau di musim panas minimal 800.000, oke? Listrik juga begitu, 800.000. Tapi kalau musim sekarang ini, saya ini hidup ini, kalau nggak bisa saya pakai baju kayak gini, harus pakai jaket. Itu double, malah 3 kali lipat. Saya Desember ini aja, itu saya udah habis sampai 1 juta. Ini belum sampai tanggal berapa ya kan. Nah, bisa jadi 3 kali lipat. Itu cuman biaya untuk listrik sama gas, oke? Belum lagi kebutuhan sehari-hari, yang dulunya beli 1 kilo daging itu paling 100 ribuan, sekarang udah 200 ribu. Semuanya double, karena semuanya harganya sudah mulai meningkat, dan nggak disalahin juga di supermarket atau di pasar-pasar orang menaikkan harga. Memang gaji di sini, standar gaji di sini sudah naik juga. Kalau kalian kerja di sini minimal 1 jam itu dapat sekitar 240 ribu, oke? 1 jam di sini. Biasanya sebulan itu mungkin dapat sekitar 30 juta, right? Nah, itu minim banget guys. Kalau orang di sini standarnya 30 juta dapat gaji sebulan, right? Kalau mereka mau sewa rumah nggak bisa. Jadi yang sewa rumah si Kal itu rencananya kalau nggak salah orang yang kerja udah direktur, udah manajer kelas atas yang bisa sewa rumah di sini. Biasanya ya sharing, misalnya sewa apartemen ada 2 kamar, ya dibagi 2 gitu biayanya, karena apartemen sama rumah juga sama aja, atau ngekos. Makanya saya dulu awal-awal kesini dulu belum separah ini, kalau saya boleh jujur. Dulu saya cuma bayar 5 juta, kamar saya memang kecil sih, tapi ya saya kan sibuk, saya nggak di kamar terus, paling cuman mau tidur aja, relax, udah. Saya nggak ada yang bakal begini begitu, karena saya harus kerja, harus sekolah, semuanya selama saya menghasilkan uang. Kalau dulu gaji saya mungkin sekitar 25 juta sebulan, biaya saya cuma 7 juta max, oke? Karena saya nggak begitu huru hara yang kayak pergi keluar malam sering tiap minggu, itu nggak ada. Makanya uang saya alhamdulillah lah, itu yang membantu saya sekarang ini. Nah, kalau sudah puluhan juta, nggak
nggak balance kan kehidupan orang. Dan di sini pun saya sendiri ya, yang menurut saya keuangan saya stabil, saya sekarang lagi mikir-mikir juga kalau saya ke supermarket, you know. Jadi ada seperti beban, pressure, tekanan dalam berbelanja sini. Bukan saya aja, Sikal juga sama. Walaupun Sikal gajinya 50% lebih besar dari saya ya, tapi tetap, karena apa yang kita dapat itu dengan uang yang kita bayar itu, kita overprice, you know. Dan apalagi orang-orang yang udah tahu di Asia, harga-harga di Asia, gila. Gue kerja di sini, bayar pajaknya kalau minimal, kalau gaji kalian 50 juta itu bayar pajaknya minimal dalam setahun ya. Oke, dalam sebulan itu minimal 5 jutaan atau 4 jutaan, itu baru pajak, belum lagi national insurance. Nah, national insurance ini untuk biaya kalau kita sakit, itu harus kalau kita kerja di sini. Jadi kalau kerja di Inggris ini kalian harus bayar pajak pendapatan, kalian harus bayar pajak, bukan pajak, asuransi kesehatan juga. Jadi sakit nggak sakit, kita ke rumah sakit kita nggak bayar sama sekali, right? Nah, orang yang nggak kerja, yang adem-adem ayem aja di sini, mereka nggak bayar itu semua, right? Mereka dapat diskon apa-apapun. Oke, makanya yang saya bilang dari awal, orang-orang yang tertentu yang pergi mencari kehidupan di negara luar, orang-orang yang otaknya agak mulai mikir, wah, gue nggak harus kerja keras. Kalau gue tinggal di Bali, cari aja akomodasi mungkin sekitar 10 juta sebulan, ada, nggak masalah, tinggalnya seperti apapun, dengan cuaca yang bagus, dengan pemandangan yang bagus, makanan murah-murah, apa yang mau dibeli murah, hello, ya kan? Siapa yang nggak mau? Tapi kan nggak semua orang juga yang mudah meninggalkan negaranya, tentu banyak pertimbangan-pertimbangannya. Nah, di Inggris ini juga, orang-orang tua seperti panti jompo, karena mereka mendapatkan perawatan yang gratis dan lumayan bagus dengan aturan-aturan sistem yang spot on dalam pelayanan kesehatannya. Tapi sekarang ini sudah agak mulai, kalau dulu saya sakit, sekarang saya telepon dokter, saya bisa langsung pergi. Sekarang ini karena banyak orang yang sakit, aliran dana dari pemerintah nambahnya cuma sedikit, kemudian staff-staffnya sudah banyak yang berkurang karena banyak dari orang Inggris ini malah mencari pekerjaan seperti perawat atau dokter, mereka keluar. Mereka banyak ke Arab Saudi juga, ke Dubai, karena di sana nggak dipajak, dan banyak ke Australia juga. Nah, kalau dulu itu, ini cuma belakangan ini ya, orang-orang yang sakit ini terawat gitu, jadi umurnya panjang. Nah, orang tua di sini semua mendapatkan benefit dari pemerintah. Mereka punya pensiun pemerintah, state pension namanya. Jadi kalau kita tua di sini, kita dapat state pension. Kemudian yang kita kerja ini, yang kita bayar pensiun. Nah, waktu saya lupa tadi, kalau kerja itu ada 3, pajak, national insurance, sama pensiun. Pensiun kalau kita sudah pensiun, kita dapat itu. Nah, jadi kalau kita udah tua, kita dapat pensiun dari pemerintah, kemudian kita dapat pensiun juga dari ini, dari yang kita bayar waktu kita kerja. Tapi kan banyak juga dari mereka nggak kerja selama hidupnya, bayar pensiunnya dikit. Jadi terbebanlah pemerintah untuk membayar tempat tinggal mereka. Karena di sini nggak begitu banyak orang tua yang tinggal dengan anak atau familinya. Mereka ada nursing home, panti jompo itu, tapi biayanya dalam seminggu aja itu bisa puluhan juta. Bayangin 1 bulan, bayangin mereka di sana itu beberapa tahun. Kalau mereka ada 10 tahun baru meninggal di sana, kebayang nggak sih biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris ini untuk itu? Ya, jadi intinya income yang didapat oleh Inggris ini, kalau mereka nggak pintar-pintar untuk menggunakannya
Maka ya sekarang ini ya terjadi. Karena apa? Karena Inggris ini nggak seperti negara-negara lain atau di Eropa ini, mereka nggak ada kayak, mungkin ada, saya nggak tahu juga, sumber daya alam itu yang bisa mereka pergunakan, jadi mereka harus curi-curi di negara lain. Seperti itu, mereka harus investasi. Beda dengan seperti di Indonesia atau di Middle East atau di negara-negara lain, mereka mempunyai, mungkin ada di sini, ya pasti ada lah, tapi nggak sebanyak yang di negara-negara lain gitu. Makanya untuk menutupi kebutuhan atau demand atau kebutuhan warga di sini, belum lagi, ini baru simpelnya aja ya, dari segi kehidupan sehari-hari saya ceritakan. Banyak lagi permasalahan-permasalahan keuangan negara ini, apakah itu pembangunan, apakah itu jalan, semuanya ya kan, tapi itu bakal bertahun kalau kita cerita. Karena itu panjang, bisa-bisa 1 semester baru selesai. Nah, itulah intinya. Apakah Inggris bangkrut? Tidak. Tapi apakah Inggris dalam kesusahan dalam berekonomi? Iya. Oke, apa faktornya? Faktornya lumayan banyak, right? Permintaan yang pastinya permintaan income di dalam ini lebih tinggi dari pendapatan negaranya dan dari pengeluaran negaranya juga. Prioritas dari Inggris terbagi, terutama karena membantu perang, dan memang secara ilmu politik, perang itu akan menghasilkan, akan berbuah manis nantinya. Tapi untuk sekarang, rakyatnya juga merasakan sedikit penderitaan, gitu. Tapi cuma dari segi ekonomi. Bagaimana dengan korban yang kena perang? Jadi caranya nggak bagus. Caranya licik, right? Dari dulu memang licik. Bukan Inggris saja, Prancis, negara-negara penjajah termasuk Belanda lebih parah juga, dan Amerika yang nyoba-nyoba. Makanya sekarang ini kayak Iran lagi mau diinin, untung Iran agak kuat, right? Tapi kalau negara itu lemah, ya bakal diobrak-abrik sama negara luar. Jadi kalau ada makanya negara itu jangan sampai ada konflik internal yang berkelanjutan. Jangan ada diktator leadership. Jangan ada rezim. Jangan sampai presiden itu menguasai negara itu berpuluh-puluh tahun seperti zaman Orde Baru dulu. Dan itu memicu rakyatnya untuk menjatuhkan, kecuali Rusia yang masih karena Rusianya untuk saat ini mungkin memang Putin yang bisa bertahan melawan negara-negara barat. Saya nggak tahu, tapi intinya secara ilmu politik jangan sampai presiden itu melanggar undang-undang di negara itu karena memanas rakyatnya, dan akhirnya pemerintah sama rakyat bertempur, Amerika ikut campur. Itu adalah kesempatan dari negara luar. Jangan sampai, right? Jangan sampai kita itu beradu. Faktanya kalian bisa lihat aja. Dimanapun di negara di dunia ini, jika ada konflik internal, pasti ada negara luar yang bakal masuk untuk mencari keuntungan. Apakah itu Syria, apakah itu dulu di Mesir, dan juga di mana itu, Algeria atau di mana juga, terus di Irak, di Kuwait, pokoknya negara-negara di Afghanistan. Ya, itulah conclusionnya. So, thank you so much for watching. Semoga penjelasan saya ada manfaatnya. Kalau enggak, ya nggak tahu lagi saya harus ngomongnya gimana. So, thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.